Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas materi polimorfisme pada mata kuliah bahasa pemrograman 1. Apa itu polimorfisme? Polimorfisme adalah berasal dari dua kata, yaitu poly dan morphs. Poly artinya banyak, sedangkan morphs artinya bentuk. Jadi dapat disimpulkan bahwa polimorfisme adalah memiliki banyak bentuk atau tahapan. Polimorfisme dalam object-oriented programming adalah sebuah prinsip di mana sebuah kelas dapat memiliki banyak bentuk atau metode yang berbeda-beda meskipun namanya sama. Bentuk yang dimaksud dapat diartikan memiliki isi berbeda, parameter berbeda, atau tipe datanya juga berbeda. Polimorfisme merupakan kemampuan untuk memiliki lebih dari satu bentuk. Polimorfisme memungkinkan metode yang diwariskan dari superclass memiliki isi perintah yang berbeda ketika diimplementasikan ke sebuah subclass. Jadi, di dalam superclass kita memiliki sebuah metode, dan metode itu ketika diturunkan di subclass memiliki sama persis metodenya, akan tetapi isinya yang berbeda, seperti itu. Contohnya seperti ini. Kita punya kelas mahasiswa. Mahasiswa kita perintahkan untuk menggambar. Nah, di objek persegi panjang, dia menurunkan metode gambar, tapi yang digambar adalah persegi panjang. Di kelas mahasiswa diturunkan juga gambar, tapi yang digambarkan adalah persegi. Di objek lingkaran sama diturunkan juga metode gambarkan, tapi yang digambar ada lingkaran. Atau hewan itu ini sama seperti kayak inheritance ya. Jadi akan tetapi di inheritance itu tergantung kebutuhan propertiesnya yang berbeda-beda setiap subclassnya. Nah, di sini di subclass di hewan ini dia memiliki satu metode, yaitu bersuara. Metode kan bersuara ya, jadi dia melakukan sesuatu. Nah, dari bersuara tersebut maka diturunkan adalah ke sapi, maka suaranya berbeda ya. Mau ke kambing suaranya berbeda juga, back gitu ya. Di kuda juga memiliki suara juga. Jadi metodenya bersuara itu berasal dari hewan, sama persis tulisannya, tetapi implementasinya bentuknya berbeda-beda gitu ya. Jadi dinamakannya polimorfisme. Jadi bentuk sapi, bentuk kambing, bentuk kelas objek sapi, kelas objek kambing, kelas objek kuda gitu. Oke, kita akan coba testing membuat sebuah kelas, yaitu sebelum membuat kelas hewan kita akan membuat package dulu dengan nama polimorfisme. Selanjutnya kita buat kelas dengan nama hewan. Jangan lupa di open kelas tersebut karena kelas hewan akan menjadi kelas superclass. Dan di sini kita membuat metode dengan nama suara dengan parameter suara, dan tipe parameternya adalah string, dan fungsinya kita juga akan open, jadi bisa di override oleh hewan yang lain. Nah, di sini kita akan membuat kelas sapi. Kelas sapi boleh di open, boleh tidak, ini bebas gitu ya, karena tidak diturunkan ke kelas yang lain. Nah, kita off dulu, tidak di open, ini juga tidak di final gitu. Nah, di kelas sapi ini merujuk kepada kelas hewan. Jadi di sini superkelasnya adalah hewan dan subkelasnya adalah sapi. Dan kita juga membuat
metode dengan nama yang sama ya ada di kelas hewan, kita bisa klik tanda biru ini dan override function in hewan. Nah klik aja, nah dia akan berangarah ke sini. Nah kita ke dan kalau yang di hewan kita tidak mengisi body apapun gitu ya, jadi di hewan kita menunjukkan bahwa di kelas hewan hanya ada metode bersuara. Nah di kelas sapi kita override, kita tulis ulang dengan tipe yang sama, terus kita isi datanya apa sih suara yang ada di sapi tersebut ya. Akan tetapi nanti datanya ada di bagian sini, bagian tes. Nanti di sini saya akan menunjukkan dimana contoh polimorfismenya, yaitu dalam satu kelas dengan banyak bentuknya. Nah di sini juga kita akan membuat kelas kambing. Ini juga tidak perlu di open sebenarnya, tapi kalau ingin di open ya monggo. Ini juga tidak perlu di final. Maksudnya kalau di final itu berarti kelas ini metode itu tidak boleh diturunkan lagi di kelas yang lain. Nah di sini sama, super kelasnya adalah hewan, subkelasnya kambing, dan sini juga sama, override ke metode di kelas hewan. Oke, secara penulisan hampir sama persis yang ada di sapi gitu ya. Nah terus ini yang berkaitan dengan inheritance. Jadi polimorfisme itu ada kaitannya dengan inheritance. Salah satunya adalah override, menulis ulang metode atau properties yang ada di superclassnya. Nah yang membedakan di sini, yang membedakan adalah di dalam kelas tes, yaitu nanti di kelas main yang akan kita coba jalankan dulu, kita running. Nah sini tulisan adalah ini suara sabang ini suara kambing B ini tulisannya salah di sini berarti ya. Nah ini ketika kita jalankan scriptnya seperti dalam script ini kalian bisa lihat di sini yang biasa kita buat pakai adalah file ya. Kalau ingin buat objek itu file, kalau file itu jelas maka di sini tidak bisa dijalankan karena file itu immutable, tidak boleh diulang-ulang. Nah sedangkan kita ganti ini var agar objek tersebut dia bisa berubah bentuk. Nah itu sini kita lihat adalah bentuk, jadi disimpulkan polimorfisme adalah memiliki banyak bentuk, ada tahapan, jadi banyak bentuk, banyak data yang bisa dibuat. Nah di sini kita hanya cukup membuat satu objek untuk memanggil kelas hewan. Kenapa kelas hewan yang dipanggil? Karena hewan ini adalah super kelasnya yang dia mempunyai link untuk masuk ke kelas sapi dan ke kelas kambing seperti itu. Jadi kita perlu memanggil hewan tersebut. Nah hewan, kenapa nanti ini tidak keluar? Karena di kelas hewan tidak ada body gitu ya. Kita lewati dulu yang poin nomor 5, saya jelaskan. Nah di kelas hewan, nah di sini kita tidak membuat objek lagi seperti ini, kita cukup memanggil objek yang sama bin dan memanggil kelas sapi. Kita nggak perlu membuat var bin punya objek yang berbeda, tapi kita cukup memanggil objek yang sama tapi kita memanggil kelas yang berbeda atau kelas konstruktor yang berbeda. Ini konstruktor ya, yang dipanggil ada konstruktor, tapi kalau kita lihat sini kan dia tidak ada buka kurung terkurung, yang dipanggil ada konstruktornya gitu ya. Kambing, di sini ada kelas buat kelas kambing, memanggil konstruktor kambing dengan objek bin gitu ya. Nah, saat itu kita panggil bin suara, yaitu dia bisa langsung mengenali bahwa ini adalah suara milik kambing dan ini suara milik sapi. Akan tetapi kita tidak bisa langsung seperti ini tanpa melewati kelas hewan, jadi coba kita nonaktifkan seperti itu. Nah error, tambahkan aja bu sini file gitu ya, misal sini sini file
Ini kita buat file lagi. Coba kita running apakah ini bisa atau tidak dengan objek yang sama. Jadi kalau seperti ini tidak diperbolehkan objek yang sama dibuat 2 kali, jadi dia tidak dikenali sebagai polimorfisme gitu ya. Nah, farbin sapi, farbin kambing. Nah, yang bisa seperti ini adalah ketika nama objeknya berbeda, B3 gitu. Kalau nama objeknya beda-beda seperti ini diperbolehkan. Nah, keluar. Nah, akan tetapi yang mau kita buat adalah dengan objek yang sama, yaitu sesuai dengan nama artinya dari polimorfisme. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk polimorfisme yang perlu kita panggil yang pertama, meskipun kita butuhkan adalah suara sapi dan kambing, tapi kita perlu memanggil induknya dulu, baru bisa memanggil subinduknya. Nah, pertanyaannya kenapa ini hewan tidak keluar? Karena di sini kita tidak menuliskan untuk dikeluarkan data dari suara tersebut. Kalau mau dikeluarkan, kita buat panggil dulu suara. Sorry, kalau ini tidak perlu. Nah, tinggal di running apakah sorry, farbinnya if yes, rapi dulu ya. Oke, ini hewan, ini suara sapi ma, ini suara kambing, ini suara hewan. Gitu teman-teman. Jadi polimorfisme adalah memiliki banyak bentuk, dimana memiliki banyak bentuk itu seperti ini. Kita buat satu objek tersebut bisa memiliki banyak bentuk dengan nama yang sama, bisa memanggil yang catatannya adalah panggil dulu superkelasnya baru bisa memanggil subkelasnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.